Ibadah Natal pada malam hari ini, mari kita persiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk fokus Saya dan saudara-saudara punya penyelamat. Kita sekarang punya penyelamat, Bapak Ibu. Kita sekarang selamat. Amin. Kita surga bergema, Bogi Melo. Betul ya, Pale? Bogi Melo. Melo ko pwede. Tole pa. Ay, sampah. Tang tore-torekan saya tu kumati Allah malabi mi puang sabaya tu pak kamasyami tontong payan laku kali sama-sama. Mari segera kita mulai. Shalom. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum dan selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Puji Tuhan. Mengucap syukur karena sore hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk merayakan Natal bersama kerukunan keluarga masyarakat Batu Talu. Untuk itu, mewakili panitia Natal mengucapkan selamat Natal dan selamat datang di acara Natal kerukunan keluarga masyarakat Batu Talu. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan seperti yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, laporan panitia Natal. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, kata sambutan. Yang kelima, ramah tamah. Dan yang terakhir, istirahat dan penutup. Demikianlah rangkaian susunan acara Natal. Dan kita akan melangkah ke susunan acara yang kedua, yaitu laporan panitia Natal. Kepada Bapak Andreas Reru, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang boleh hadir pada malam ini. Yang terhormat yang boleh hadir pada sore hari ini, selamat datang Pak. Yang terhormat Ketua Kondus Sepata atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Limbong Kalua atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua-ketua kerukunan, Ketua-ketua pilar yang saya hormati. Yang terhormat Ketua Kerukunan Masyarakat Batu Talu. Yang terhormat Bapak Ibu para hadirin undangan yang berbahagia pada malam hari ini. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam perayaan Natal Kerukunan Masyarakat Batu Talu. Adapun tema yang diangkat bersama PGI yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, bandingkan Matius 2 ayat 12. Dan subtema dengan hikmah Natal kita tingkatkan persatuan dan persaudaraan dalam kerukunan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah. Berhubungan perayaan Natal pada malam ini, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, pada para undangan
yang dapat hadir pada saat ini. Juga terima kasih kepada pengurus kerukunan masyarakat Batu Tallu yang telah mempercayakan kepada kami dan membentuk satu panitia Natal di tahun 2022 ini. Dan tentunya kami panitia membentuk sejak tanggal 15 Mei 2022 dan saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Dan terpilihnya oleh karena kesepakatan seluruh anggota masyarakat Batu Tallu, sehingga pada malam ini kita boleh dapat rayakan Natal Kerukunan di tahun 2022. Adapun dana yang dipakai pada malam ini, yang pertama dari kas anggota kerukunan, yang kedua usaha-usaha panitia dan donatur dari anggota kerukunan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah berlela-lela menyumbangkan waktu dan tenaga, bahkan pikiran, sehingga pada malam Natal ini kita boleh mensukseskan perayaan Natal kerukunan masyarakat Batu Tallu. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu, juga adik-adik pemuda yang selalu setia membantu panitia dalam setiap kegiatan, sehingga perayaan Natal pada malam ini boleh terlaksana dengan baik. Bapak Ibu para undangan yang sama-sama dikasihi Tuhan, izinkan kami selaku panitia secara pribadi dan seluruh panitia mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam ibadah Natal kita akan menyaksikan penampilan dance dari anak-anak kembar. Untuk itu dipersilahkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah Natal pada malam hari ini, mari kita persiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Saat Ya Tuhan, kami hamba-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal hingga akhir.
Biarlah hanya namamu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Pada hari ini kita berkumpul untuk berserah dan memuji Tuhan. Mari kita salam kanan kiri dan katakan pujilah Tuhan dengan sukacita. Ya, kita mau bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya jemput semua kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Hai Mari Berhibur. Ibadah perayaan Natal ini ditabiskan demi kemuliaan Allah yang datang menjelma dalam Yesus Kristus, yang menuntun manusia kepada keselamatan serta terangnya yang ajaib dan yang akan memerintah selamanya sebagai Raja. Kiranya kasih dan penyertaannya turun ke atas kita. Terpujilah Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Damainya ada di hati setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Kiranya berkat Natal tercurah atas saudara sekalian. Dengarlah nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang tenang, salam salam.
dilakukan oleh nabi-nabi, karena itu dengarlah berita nubuat kedatanganmu. Yesaya 11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sakaria 9 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Mika 5 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Untuk merespon Melihat
2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan pujian dari solo dari anak terkasih Ivana yang akan dilanjutkan. Mewakili kaum ibu, Ibu Herni Sumitomo. Yang ketujuh, mewakili pemuda, Saudara Habel Pasak. Yang kedelapan, mewakili anak, Saudari Lince.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa di dalam sorga, berbicaralah kepada kami, sebab pada setiap kata yang keluar dari mulut-Mu ada hidup kami. Kami mau sukacita kami, kegembiraan kami menjadi sempurna saat kami bersama merayakan saat Engkau mengutus Putra-Mu ke dalam dunia ini. Karena itu kami mohon berbicaralah supaya sempurna sukacita kami, supaya kami mengerti untuk apa Engkau mengutus Putra-Mu ke dalam dunia ini. Tolonglah kami ya Allah, buka hati dan pikiran kami. Kami mau berdiam diri di hadapan-Mu, supaya hanya Engkau yang berbicara. Di dalam nama Yesus Putra-Mu itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bagian Alkitab yang saya pilih untuk menjadi dasar berita Natal pada malam hari ini, saya menyesuaikan dengan nats pembimbing yang dikirimkan kepada saya dalam liturgi. Ada nats pembimbing di sana pada bagian. Pembacaan saya pilih dari kitab 1 Yohanes pasal 3. Kitab 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3, kita akan baca mulai ayat 2 sampai dengan ayat 9, supaya ada juga gunanya saudara-saudara bawa Alkitab, kita baca berbalasan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Saya membacakan ayat-ayat genap, 2, 4 dan seterusnya. Saudara-saudara membaca ayat ganjil. Kita mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya, menjadikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Dia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar.
Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara-saudara, demikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Batu Talu, berapa pengeluaran saudara-saudara sepanjang Natal ini? Kira-kira estimasi, kira-kira sekitar berapa habis? Panitia berapa habis ini panitia? 20-an. Tidak ada hari raya yang sangat menguras isi dompet selain hari raya Natal. Setuju? Setuju lah, tidak ada hari raya. Masa dari pasca saudara-saudara tidak akan. Tidak ada hari raya yang terlalu banyak membuat kita mengeluarkan dana. Tidak ada hari raya yang bikin ibu-ibu harus duduk cari resep, googling, cari di Google cara bikin kue nastar, bikin selai, ikat buras. Tidak ada hari raya yang bikin ibu-ibu pergi pinjam-pinjam toplesnya orang. Sebentar nanti sudah mau selesai, kasih kembali, saya kasih ingat, kasih kembali toplesnya orang. Nah saudara-saudara, ya ada yang beli pakaian baru, ada yang beli cat rumah, semua pengeluaran saudara-saudara bisa hitung nanti. Kenapa? Karena inilah semua cara kita untuk mengungkapkan kegembiraan kita. Inilah cara kita semuanya mengungkapkan kegembiraan kita. Bahkan kita mau pulang kampung, kenapa? Saya mau berbagi kegembiraan sama orang-orang di kampung, sama Indo, Ambe, sama saudara-saudara di sana. Kita mau berbagi kegembiraan. Kenapa? Saudara ingat nyanyian malaikat ketika mereka datang sama gembala? Dan itu kemudian kita taruh pada nyanyian setiap akhir perayaan Natal di sini, dan itu ada nyanyian belakang. Muliakanlah, muliakanlah. Ini nyanyian malaikat. Jadi jangan bosan kalau kita menyanyi ini, kita sedang bernyanyi bersama-sama dengan malaikat. Muliakanlah. Cuma jangan juga dinyanyikan muliakanlah sampai Januari, Februari selesai, belum selesai itu lagu-lagu. Dia mesti dinyanyikan dengan sukacita, muliakan. Nah karena itu saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Mengapa Allah mesti mengutus anaknya? Kenapa dia tidak suruh saja bapaknya Lydia selamatkan saya? Mengutus putranya. Kenapa mesti putramu? Kenapa tidak budakmu saja, malaikat saja? Kenapa tidak tetangga dan seterusnya? Mengapa Allah mengutus putranya? Saudara bisa buka dalam dunia. Kenapa tidak sesama kita? Kenapa tidak orang tua kita? Karena darah orang tua saya tidak memadai untuk menyelamatkan saya. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan saya. Tidak bisa, tidak ada yang bilang, sudah Tuhan, saya yang korbankan diriku supaya anakku ini selamat. Tidak ada yang bisa seperti itu. Kenapa? Darahmu dengan darah anakmu sama di hadapanku, darah orang berdosa. Karena itu dibutuhkan darah yang suci. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita, Allah mengutus putranya. Karena ini tujuan ia mengutus putranya, supaya ada darah yang memadai untuk menyelamatkan kita. Maka masakan ini kita tidak rayakan Bapak Ibu. Ada gereja-gereja yang orang Kristen juga sekarang ikut-ikut karena sudah zamannya YouTube, nonton, belajar di YouTube. Oh, orang Kristen itu tidak perlu merayakan Natal. Kenapa? Karena itu tidak ada di dalam Alkitab tanggal 25. Apakah kita tidak boleh merayakan Natal sesudah kita tahu kebenarannya bahwa Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita? Bukankah ini pantas untuk dirayakan Bapak Ibu? Saya yakin setelah lantaran gembiranya saudara-saudara, ada mungkin yang sampai ikut perayaan Natal sampai 8 kali.
sudah mengangguk nih bapaknya Lydia. Mungkin dia satu ada supaya saya dan saudara-saudara punya penyelamat. Kita sekarang punya penyelamat Bapak Ibu. Kita sekarang selamat. Amin. Amin. Kita sekarang selamat. Orang-orang lain masih cari bagaimana caranya diselamatkan. Saudara-saudara dan saya telah memperoleh keselamatan. Dan ketika Allah memberikan keselamatan kepada kita, tidak ada yang bisa lepas. Tidak. Tidak ada yang dapat melepaskan kita. Roma, tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kasih karunia Allah. Tidak ada yang dapat mengambil keselamatan yang Tuhan Yesus beri, kecuali saudara-saudara lepas. Kecuali saudara-saudara menolaknya nanti. Tetapi sepanjang saudara-saudara bertekun, saudara-saudara selamat. Amin. Saudara selamat. Nah, Yohanes adalah orang kedua di dalam Alkitab yang menulis banyak surat di dalam Perjanjian Baru. Saudara tahu siapa yang pertama? Seorang yang paling banyak menulis dalam Perjanjian Baru? Makanya rajin-rajin baca Alkitab, jangan cuma baca jimat. Siapa yang paling banyak menulis di Perjanjian Baru? Oh, ini dua orang pura-pura nanti lihat saya. Ayo cepat, siapa yang paling banyak menulis dalam Perjanjian Baru? Ini sudah, oke, silakan kita simpan. Siapa yang paling banyak? Paulus. Tulisan yang ditulis Paulus Roma 1-2 Korintus, Roma 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Yang kedua, Yohanes. Yohanes menulis Injil Yohanes, dia kemudian menulis 1, 2, 3 Yohanes. Dalam surat dalam kitab Injilnya dia menulis tentang siapa Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah firman Allah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di dalam 3 suratnya kemudian dia tulis tentang bagaimana kita hidup sebagai yang percaya kepada Yesus tadi. Jadi dalam kitab Injil dia memberitakan, di sana dia menulis siapa Yesus, dan pada 3 suratnya dia menulis tentang bagaimana kita hidup sebagai orang yang telah menerima Yesus. Dan menariknya Bapak Ibu, 1 Yohanes itu ditulis untuk ibu-ibu, 2 Yohanes ditulis untuk bapak-bapak, dan 3 Yohanes ditulis untuk umum. Saudara bisa periksa, tapi jangan sekarang. Nah, apa tujuannya Allah Yesus datang ke dalam dunia ini? Apa tujuannya Yesus lahir ke dalam dunia ini? Ayatnya yang ke pembacaan kita tadi, 1 Yohanes pasal 3. Apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Ayatnya yang kelima. Apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Untuk apa Yesus lahir ke dalam dunia ini? Ayat 5 katakan supaya, ayat 5, apakah dilihat ini? Oh sorry, saya kira ada buka Alkitab. Ayat 5 katakan, ia datang, ia lahir ke dalam dunia ini supaya ia menghapus segala dosa. Perhatikan kata segala dosa. Segala dosa, tidak ada dosa ini, dosa ini, dosa ini, segala dosa. Apa yang saudara dapat sebut sebagai dosa, itulah yang saya buat. Biar kita bilang saya Kristen 100%, tetapi kita hidup benci orang, musuhi orang, saya bilang di gereja tidak mungkin kita masuk surga. Saya dengan saya pendeta, tentu saja saya mau masuk surga. Bapak Ike, siapa yang namanya? Dia penatua di jemaat, dia juga mau masuk gereja. Masuk surga tentulah. Saya berdoa Tuhan, saya masuk surga. Oke. Dia juga masuk surga. Tapi kami dua berkelahi terus. Kapan lewat lihat anaknya di kapan lewat Iceng di muka rumahku, saya lempar. Menangis pulang. Saya senang, saya sudah melukai anaknya. Anakku juga lewat di muka rumahnya. Dia pajak. Kami berkelahi terus. Tapi kami mau masuk surga. Tuhan bilang, bagaimana saya bisa kasih masuk kamu orang dua di surga?
Nanti di surga kamu berkelahi terus, baku lempar-lempar rumah, bocor-bocor surga, bukan seperti itu. Jadi kalau kita disuruh mengasihi, itu karena cara hidup di sana itu begitu, Bapak Ibu. Jadi di dalam dunia ini kita sedang mempersiapkan bagaimana caranya hidup di sana. Karena itu kalau kita masih baku musuh-musuh di sini, di sesama keluarga Kembat, belajar minta maaf. Jangan terlalu sombong juga untuk kasih ampun orang, kasih pengampunan sama orang. Tuhan saja ampuni kita, masakan kita mau terlalu sombong. Oh, saya tidak mungkin Tuhan, saya tidak mungkin maafkan dia, sudah perkelakuannya sudah keterlaluan. Tidak terlalukah kita juga? Kita hanya ukur orang berdasarkan kacamatanya kita. Tapi coba tanya orang tentang kita. Mungkin kita juga tidak jauh berbeda dengan itu. Selain itu, dalam setiap kesempatan seperti ini, Bapak Ibu, di mana ada kerukunan, ada saudara-saudara berkumpul seperti ini sebagai keluarga besar, tidak ada bagian yang paling kuat untuk diingatkan kepada saudara-saudara. Dasar persekutuan seperti ini, baku sayang-sayang. Kalau kamu tidak baku jaga-jaga, kamu baku iri satu dengan yang lain, tidak akan jadi ini barang. Yesus mesti datang ke dalam dunia supaya dia menghapus dosa kita. Alasan yang kedua, mengapa Yesus datang ke dalam dunia itu kita temukan di dalam pasal 2. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita sediakan dari rumah kita masing-masing. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita surga bergema, kelahiran yang mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta menambahkan damai lahir Kristus.
Kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena apa yang Kau buat bagi kami. Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal itu untuk datang menyelamatkan kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk apa yang Kau telah buat itu. Sukacita yang kami alami bersama-sama saat ini, Bapa. Inilah kegembiraan kami karena dimiliki Engkau. Kegembiraan oleh karena kami tahu kami telah diselamatkan di dalam Putra-Mu. Kami mengucap syukur ya Allah, karena itu kami mohon sempurnakanlah sukacita kami saat kami dapat membagikan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk ibadah kita. Shalom. Shalom. Luar biasa. Bongi melo. Betul ya, Pale. Bongi melo. Melo lingkup ngade. Tole pa. Habis sampah. Sayang, uang kecilku sudah habis. Baik, terima kasih. Yang saya kasihi Bapak Pendeta Eliasar Bonde, MTH. Jangan disembunyi itu Pak Mahal. Yang telah memimpin kita ibadah perayaan Natal. Dan saya tidak bisa berbicara apa-apa karena tadi firman-Nya Bapak itu sangat padat dan jelas. Jadi saya tinggal ya sentil sedikit tentang khusus di Sangtorayan dan sekitarnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, majelis dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati orang-orang tua saya, para sesepuh kasih tulusana Sangtorayan yang ada di Dewan Pembina maupun di Dewan Pertimbangan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Kerukunan, Ikatan atau Kelompok Arisan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua, jadi saya informasikan sedikit, Kembat ini sudah umur 10 tahun ya, 10, kurang lebih 10 ya. Pas hari ini Pak. Pas hari ini 10, tapi dia baru lahir di Kastor. Betul Pak Ketua? Jadi dia anak bungsu, mau tidak mau harus hadir malam ini. Nanti dia marah anak bungsu, saya harus hadir. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu seluruh keluarga besar Kembat yang boleh hadir dan undangan perayaan Natal pada malam hari ini. Pertama-tama saya mau mengajak kepada kita semuanya untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang telah menebus dosa kita, telah memberikan kesempatan kita boleh bertemu pada saat ini, kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita boleh melompati tahun 2022 ke 2023. Luar biasa. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saya tidak usah berlama-lama karena sudah berapa tempat kita ketemu, tapi ada hal yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan selalu setiap Natal-Natal ada hal-hal yang luar biasa yang saya temukan.
Tapi di Kembat hari ini keluarga, kerukunan keluarga, masyarakat Batu Talu ada yang unik. Yang uniknya, ini dari hati kecil saya, tidak pernah saya ketemu sosoknya. Saya ketemu malam ini dan memuji Tuhan. Saya bisik ketua K3S tadi, Pak Ketua, sering ketemu. Inilah keluarga-keluarga kita yang harus kita sering perhatikan. Begitu beliau sampaikan ke saya tadi, dan saya sangat ya seperti itu. Inilah keunikan kita bisa ketemu. Karena kalau di acara-acara lain mungkin karena kita sibuk atau seperti apa, dan malam hari ini kita ketemu. Dan saya inginkan pertemuan ini jangan cuma di malam perayaan Natal saja, tetapi di dalam sendi-sendi kehidupan kita selalu bersama-sama. Jangan kita cuma tulis subtema kita yang ada di belakang, tetapi kita tidak bisa menerapkan di dalam kehidupan. Tapi saya yakin dan percaya malam hari ini ditulis sebagai subtema, Kembat pasti bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Meolikomi seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kita sinkronkan di dalam kerukunan. Si Angkaran ki, si Kamali ki, itu yang penting. Puji Tuhan, sampai hari ini saya kurang lebih 1 tahun 3 bulan jadi ketua Kastor, kasih tulisan Sangtorayan. Mudah-mudahan saya tidak temui keluargaku ada yang baku bombe, ada yang si tege-tege, ada yang baku cerita yang lain. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah dengar dan saya tidak mau dengar yang itu. Karena orang Toraja motonya misa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Boleh kita sebut sama-sama? 1, 2, 3. Misa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Tanamkan dalam hati. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kebersamaan kita dikasih tulisan dan Santorayan tidak cuma hadir di perayaan Natal dan Kamamaram Mata, tapi dia hadir kasih terusan Sangtorayan di setiap detik napas orang Toraja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, keluarga besar Sangtorayan, saya dididik dengan orang tua saya tadi, Om Simon Paloan, Pak Ketua, keluarga kita yang ada di Kembat semuanya jago masak. Betul? Saya mau buktikan sebentar masakannya. Enggak sesuatu bilang betul. Nah, ini potensi yang luar biasa yang harus kita gali. Ya Pak Ketua Kembat, Pak Ketua pernah bilang sama saya, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, ada caranya, asal kita mau bersatu. Sudahlah, kita kasih keluarga kita Kembat yang bisa memasak. Ya, kerukunan lain membantu dalam hal tempat kah, finansial kah. Jadi kalau mau bikin rumah makan sedikit, mau bikin rumah makan gampang sekali. Tapi kita lihat dari segmen-segmen yang ada di mana kira-kira. Itu salah satu contoh. Kalau bikin rumah makan besok jadi, saya tinggal telepon Bapak Roy. Bagaimana? Ambek, saya tinggal telepon Om Simon Paloan. Di mana Om? Lewat jalur mana? Selesai, betul tidak Om? Betul. Tapi yang persoalannya, jangan sampai kita sudah colok itu barang, tidak serius kerja di belakang. Ini dia. Mana anak-anakku dari Himat? Mana Himat? Himat ada utangnya tuh sama saya? Ada utangnya. Tapi saya maklumi. Saya mau ceritakan, enggak apa-apa ya?
Himat itu punya utang sama saya, tantang saya. Pak Ketua, kami ini kalau kurang kuliah, tidak ada kegiatan. Oke, kegiatan apa yang mau bikin? Kita mau bikin bengkel, ada teman pintar. Oke, apalagi? Cuci motor. Apalagi? Saya kasih duduk di depan mereka. Pilih yang mana mau? Dia bilang bengkel. Oke. Ya, ada sedikit bilang Pak Ketua mustahil. Oke, tuh kita olah. Kita olah. Dan itu keluar dari mereka. Apa yang terjadi? Fix. Siapa yang mau urus bengkelnya? Siapa yang mau urus cuci mobilnya? Siapa yang mau urus apa lagi satu? Motor. Kiosnya, cuci motornya, lengkap personilnya. Oke, jangan kasih malu saya. Dikira saya main-main. Langsung saya telepon kepala dinas sosial. Di mana Pak Ketua? Siap mereka? Kaget semuanya. Pak Kadis ku telepon. Betul tidak? Serius kau jawab, betul tidak? Nah itu berutang, tapi saya maklumi mereka sibuk. Saya tidak mau paksa karena mereka datang di Kendari mau datang kuliah. Dia mau cari sampingan. Dan juga bukan saya promosikan, anak-anak kita ada. Mereka dari kampung tinggalkan kampungnya datang sekolah di sini. Saya kira sama dengan kita dulu. Kalau kita dulu ya pandai-pandai, kalau ada pesta isi amplop kosong. Tapi ada anakku yang himat, jangan khawatir, orang tuamu banyak di kota Kendari. Ya, yang penting kalian jangan malu-malu. Nah, begitu juga keluarga-keluarga yang lain, khusus pada malam hari ini Gembat. Mari kita diskusi Pak Ketua. Ya. Datang saudara kita, oh ini potensinya ini A, potensinya ini apa, potensinya ini apa. Jangan nanti dia akan memarah-mata, Pak Ketua, ungkapan bela sungkawa. Aduh, Pak Ketua mau datang, tapi coba bilang, Pak Ketua ada lahan kosong, bagus sekali. Apa kira-kira kita bikin? Nah itu benar. Pak Ketua ada saudaranya kita, begini. Nah, biar kita sama-sama kita diskusikan. Saya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa saya. Jujur saya bilang. Tapi saya punya orang tua, keluarga yang banyak. Ada Om Siman Paluan di sampingku. Bisa menghubungkan saya ke atas. Ya Om? Sama Sarap ya. Begitu. Ada yang mau lain-lain, saya kira semua di sini punya potensi yang luar biasa. Mari kita manfaatkan untuk kebersamaan kita. Seperti Pak Pendeta Martinus, satu-satunya pendeta yang tidak ada di bidang kerohanian. Saya juga bingung, kenapa dia pindah di budaya. Tapi ternyata anak-anak Himat gali potensi sama Pak Pendeta tentang budaya Toraja. Kenapa tidak? Kita kembangkan budaya Toraja. Saya bangga sekali lihat anak kita tadi yang kecil pintar menari, luar biasa. Pintar menari. Saya langsung bilang sama ketua, ini yang banyak uangnya nanti pasti ini. Betul. Akhirnya sama komisi dengan ketua K3S, kita yang lain-lainnya saja biar adil. Makanya kita terakhir begitu. Nah, bolehkah kita bangun semangat ini? Bukan cuma kita tulis saja seperti ini. Tidak usah saya baca, kalau sudah baca 2023, dan saya tunggu itu melalui ketua wilayah, kastor, ketua-ketua kerukunan. Kita diskusikan, pasti ada jalan keluar. Kalau dia susah, kita panggil Pak Pendeta, doakan kita, pasti ada berkatnya. Bagaimana Pak Pendeta? Tapi kalau berhasil ingatkan juga Pak Pendeta, jangan so dilupa. Nah itu dia. Ya baik, karena saya lihat piring sudah mulai bergetar-getar. Cukup dari saya. Yang jelas kasih tulisan Sang Torayan mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru buat keluarga Kembat dan seluruh kerukunan yang ada pada di Kota Kendari. Dan saya yakin mungkin ini yang terakhir Natal ya, dan juga anak bungsu di kasih tulisanna Sang Torayan. Pada moto boleh semangat. Bogi Melo. Selanjutnya
kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua dari Ketua Kembat Bapak Dotrianus Pasak. Kepada Bapak kami persilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persekutuan masyarakat Talu. Saya sampaikan bahwa selamat hari Natal, selamat tahun baru bagi keluarga orang Simbuang Mepak yang ada di kampung dan di mana berada, dan bahkan kita semua yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, yang saya hormati Bapak Ketua Kastor, Ketua Kondosopata, dan Ketua-Ketua kelompok arisan yang hadir pada malam ini, dan juga kepada para undangan dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan. Kata sapu tadi ya tidak terlalu lebar ya, sedikit saya karena kata Pak Penan tadi Pak Ketua Kastor bahwa piring sudah getar ya. Jadi di dalam perjalanan Kerukunan Masyarakat Talu, memang apa yang dikatakan oleh Ketua Kastor tadi bahwa unik. Jadi belum tahu ya. Saya katakan bahwa Batu Talu itu berasal dari Sadan. Yang kedua dari Sawito. Yang ketiga Tata Belahar. Itulah Batu Talu yang ada di Simbuang. Jadi saya tidak pada berlembar itu berjalan sejarah, hanya saya sampaikan saja karena dikatakan unik. Iya. Jadi bahwa tempat ini sudah berjalan 10 tahun dan baru beberapa minggu yang lalu kami mendaftar, jadi patut kami dikatakan bahwa anak bungsu. Ya, perlu bagus sekali. Jadi selama tempat ini berjalan 10 tahun, bahwa mungkin ada berkata-kata kenapa tidak mendaftar, tetapi karena hati nurani belum. Pada saat ini kami sudah masuk di dalam wilayah Kastor. Jadi pada saat ini bahwa Kembat ini sudah berbuah tahun 2022 dan akan tahun 2022 akan pulang, dan mulai tanggal 1 Januari akan mulai berbuah tahun 2023. Jadi marilah anggota Kembat, Bapak Ibu saudara sekalian, saya sampaikan bahwa yang mempunyai hati yang keras, marilah kita lembutkan, dan hati yang membeku, marilah kita cairkan, supaya Kembat tetap jaya dan bersatu damai. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta yang telah melayani, Ketua Kastor yang sudah memberikan sepatah kata. Terima kasih juga kepada para undangan, para hadirin yang hadir pada saat ini untuk merayakan Natal dan hari ulang tahun yang ke-10 dari Kembat. Dan ucapan terima kasih kepada vokal grup, tidak perlu disebutkan satu persatu, dance, tarian, dan secara khusus bagi mahasiswa Toraja. Kebetulan kita ketemu ya, lihat saja. Kalau yang kurus itu Ketua Kembat ya. Mudah-mudahan tahun ke depan kita akan ketemu lagi ya. Pokoknya tandailah mukanya, kurus, kecil, itulah Ketua Kembat. Jadi itu ya saya sampaikan bahwa ucapan terima kasih semua. Jadi apabila ada kata-kata bagi ketua-ketua kami, baik dari panitia Natal dan Ketua Kembat, pada saat ini kita saling memohon maaf satu yang lain karena kita memasuki hari baru, tanggal baru dan tahun yang baru. Semoga kita sukses. Marilah kita dijadikan sebagai terang seperti lilin tadi, untuk menerangi kegelapan. Terangilah dalam keluarga, terangilah dalam kerukunan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam susunan acara yang yang kelima, yaitu Ramatama, yaitu penyerahan hadiah untuk lomba-lomba yang telah dilaksanakan. Tapi seperti yang kita ketahui, yang dikatakan oleh Bapak Niko Samara, bahwa piring telah bergetar untuk memanggil kita, maka penyerahan hadiah akan kita undur sambil menyantap santapan malam. Tapi sebelum itu, bersamaan dengan acara Natal malam ini,
hari ini adalah bertepatan dengan hari ulang tahun Kembat yang ke-10. Untuk itu kami minta sekali lagi kesediaan Bapak Dotrianus Pasa selaku Ketua Kembat untuk meniup lilin kue ulang tahun sambil kita menyanyikan selamat ulang tahun Kembat. Selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Ya, silakan ditip lilinnya Bapak Ketua Kembat. Selamat ulang tahun untuk Kembat. Selamat tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah acara Natal pada malam hari ini kita telah selesai dan kita akan santap bersama. Tapi sebelum kita santap bersama, kita akan berdoa dan minta kesediaan Pendeta Martinus Pong Turunan untuk memimpin kita dalam doa santap malam. Kami persilakan. Tang tore-torekan saya tuku mati Allah malabi mi puang. Sabaya tupak kamasyami. Tontong payan lako kale simisa misaki. Ondong pi opuang tupak kamasyami. Tema karoen landa bongi totemo. Lan kami nombangki karaya kami solamintu sanksi ulurangki inde kerukunan keluarga masyarakat Batu Alu totemo puang lasule marampa amukan lako banua simisa misaki padolo jemai sakka mutekande napasedia sanksi ulurangki laki tarima solanasan paranukan ni pasak ke tu batang kale kilang tarima anna mendadi kama totoran baru lako kale si misaki yamo te pas sambayangan ki ma tete lansangan na puang Yesu puang pelabak kasalangki ki mas sambayang mati olomi amin Tuan rumah jadi. Oh iya. Nanti lari ke sini lagi kalau. Ayo nih. Nanti kalau tuan rumah itu ada di bagiannya. dua biasa ada dapat. Tidak dapat meja ya. Kosong. Yuk. Ayo. Saya mangga. Silakan. Pakai aja. Iya. Makasih Kembat. Terima kasih. Tambah. Ayo. Ya. Tambah. Para sahabat SSC, terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu gratis.